Ya, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu lagi di channel Ikoma Arina. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana terapi akupressure bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Ini saya punya paman yang sedang menderita diabetes. Beliau pernah mengalami kadar gula darah di sampai 500 ya. Sekarang beliau mengeluh kakinya sering kesemutan, sering sulit tidur, buang air besarnya tidak lancar. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana terapi pijat akupressure ini bisa membantu penderita diabetes supaya hidup lebih nyaman dan kualitas kesehatannya lebih bagus. Ini adalah titik daripada kelenjar getah bening ya. Penderita diabetes akan mengalami penurunan fungsi daripada kelenjar getah bening ya. Karena penderita diabetes itu sebenarnya sangat aktif ya kelenjar getah beningnya untuk mempertahankan tubuh ini dari kelebihan kadar gula. Nah, kalau titik ini ditekan, dia akan sangat kesakitan ya. Nah, adanya kesakitan ini menunjukkan bahwa fungsi kelenjar getah beningnya lagi menurun ya. Nah, sekarang kita akan aktifkan kelenjar getah beningnya ini dengan pijatan akupressure. Teman-teman sekalian, kalau kelenjar getah bening kita melemah, maka daya tahan tubuh kita pun akan melemah. Beberapa hal menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh, melemahnya fungsi kelenjar getah bening itu. Salah satunya adalah kadar gula darah yang tinggi ya. Kadar gula darah yang tinggi itu akan menekan fungsi daripada kelenjar getah bening. Nah, tahap pertama untuk memperbaiki stamina penderita kelenjar getah bening, penderita diabetes, kita harus memperbaiki fungsinya kelenjar getah bening ya, supaya fungsi kekebalannya kembali baik. Nah, di sini kita lakukan pemijatan berulang-ulang ya, tekan titiknya kira-kira sampai 2 menit. Ini akan terasa sakit sekali. Sakit sekali, Pak. Ya. Nah, Bapak ini sudah terapi yang keberapa kali ya? 4 kali ya. Sudah keempat kali diterapi semenjak beliau datang dari Bau-Bau. Nah, kebetulan beliau berkunjung ke Tolai. Jadi dia sempatkan untuk terapi akupressure. Kemudian teman-teman sekalian, ini titik ini adalah titik testosteron ya. Nah, untuk setiap orang yang mengalami gangguan sakit berat, hormon testosteronnya itu akan melemah ya. Kelenjar testis di sini titiknya ini berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Apapun penyakitnya seseorang, apabila penyakitnya berat, dia akan menekan hormon testosteron, menekan kelenjar testis, dan fungsi hormon seksnya melemah. Kita tahu bahwa hormon testosteron itu bukan sekedar hormon seks ya, karena hormon testosteron itu berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot ya, memperbaiki stamina yang melemah ya, menguatkan kontraksi jantung. Testosteron juga mempengaruhi kesehatan seseorang secara umum ya. Jadi kalau
Anda mungkin mengalami gangguan kesehatan, hormon seks Anda pasti akan menurun. Dan itu akan nampak pada fungsi ereksi yang tidak bagus ya. Kalau penderita diabetes itu umumnya fungsi ereksinya sudah sangat kurang bagus ya. Sudah mengalami gangguan, bahkan bisa impoten. Nah, ini langkah pertama daripada membantu penyembuhan diabetes itu adalah mengaktifkan kelenjar testisnya ya. Nah, ketika ada gangguan pada kelenjar testis ini akan terasa sakit sekali ya. Oke teman-teman sekalian, baiklah, nah, ini yang dibaliknya ini kalau di sebelahnya ini ya. Ini kita menyeberang ke kaki sebelah supaya Anda lihat. Ini ya. Ini adalah titik organ seks ya. Titik organ seks sekaligus juga pinggang ya. Karena organ seks kita berada di pinggang ya. Untuk penderita diabetes umumnya mengalami gangguan fungsi seks. Jadi kalau ditekan titik pinggangnya dan titik organ seksnya, itu akan terasa sekali sakit ya. Oke. Nah, untuk mengobati ini juga dengan terapi akupressure itu sangat bermanfaat. Dengan penekanan pada titik organ seks sebanyak kira-kira 2 menit ya, satu titik ini. Ini akan terasa sakit sekali. Apabila Anda mengalami gangguan fungsi ereksi, ini akan sangat sakit. Fungsi ereksi terganggu atau ejakulasi dini, ini akan sangat menyebabkan kesakitan ya. Kalau ditekan ini ya, lihatlah. Ini khusus teman-teman yang pernah mengalami diabetes atau yang sedang mengalami diabetes. Itu hampir seluruh penderita diabetes yang parah itu mengalami gangguan fungsi ereksi. Jadi ini terapinya ya. Kita pijat sampai kira-kira 30 sampai 60 kali. Nah, ini kesakitan sekali teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, nanti akan ringan. Pak, bagaimana itu tidur? Apa yang dirasakan setelah 4 kali terapinya, Pak? Tidur enak. Tidurnya lebih enak. Enak. Ya, kalau tidur sudah lebih enak, itu artinya secara keseluruhan fungsi-fungsi pembuangan kotoran itu sudah mulai bagus ya. Bagaimana dengan kencingnya? Namanya? Kencing. Kencing lancar. Kencing lancar. Dulu pernah kencing setiap malam? Maksudnya kencing malam sering sekali? Kencing malam bisa 10 kali tuh biasanya. Bisa 10 kali? 10 kali kencing malam berarti tidak bisa tidur dong. Tadi malam tidak buang air kecil tadi malam tuh. Tadi malam sudah tidak buang air kecil ya? Tidak, cuma tadi pagi bangun jam 5 itu baru. Ya, itu artinya sudah bagus fungsi ginjalnya, Pak. Sudah biasa itu tuh. Apalagi yang Bapak rasakan setelah 4 kali terapi ini? Agak kesemutannya itu sudah agak murah. Semutannya berkurang ya? Dulu kesemutan di kaki ya? Iya. Rasa tebal sekali? Tebal. Baik, teman-teman, saya akan tunjukkan lagi apalagi yang penting untuk diterapi pada titik mana lagi yang diambil untuk penderita yang diabetes ya. Ini. Awas. Nah, ini adalah titik daripada tulang belakang. Nah, untuk penderita diabetes umumnya dia mengalami pengeroposan tulang lebih cepat ya. Nah, ini tulang belakangnya umumnya lebih cepat keropos sehingga dia seringkali mengalami keluhan sakit pinggang. Nah, sakit pinggang itu sebenarnya karena penurunan
intensitas daripada tulang belakangnya. Kita juga bisa bantu untuk memperbaiki sirkulasi pada tulang belakang. Nah, kalau ini pada tulang belakang di area sakral, area sakrum atau di panggulnya ya. Nah, oke. Terus kita jalani ini, kalau misalnya sudah tidak ada yang sakit, kita lewati. Ini adalah garis ini ya, garis ini. Kita bantu lagi cari tempat yang lebih tinggi. Nah, ini di daerah lumbal ya, di pinggang. Pernah sakit pinggang ya, Pak? Pernah dulu. Ada. Ini artinya tulang belakangnya di bagian lumbal ini mengalami kelemahan ya. Teman-teman sekalian, tulang belakang itu sangat penting sekali karena itu sumbu atau as daripada tubuh kita. Disitulah di dalam tulang belakang itu, di dalam rongga tulang belakang itu terdapat saraf-saraf, susunan saraf pusat yang disebut dengan medula spinalis ya. Seluruh saraf dari otak menuju ke seluruh tubuh melalui ruas tulang belakang, ya, mulai dari leher sampai ke panggul. Teman-teman sekalian, ini sangat bermakna ya. Ini di wilayah lambung ya. Ini yang mempersarapi lambung dan dada ya. Ya. Emang sakit sekali ini teman-teman kalau Anda mengalami diabetes. Karena tulang-tulang teman-teman yang diabetes itu udah keropos ya, lebih cepat keropos daripada orang yang tidak diabetes ya. Jadi kita perlu sekali membantu. Ini bagian lehernya ini. Ini ya, ini leher. Oke, sekarang kita menuju ke kepala. Nah, seperti kita tahu ini titik kepala yang pada jempol kaki ya. Penderita penyakit apapun, terutama diabetes ya, itu akan menyebabkan tingginya kadar gula darah dan akan menyumbat edaran darah ke seluruh tubuh, terutama ke pembuluh-pembuluh darah halus ya. Ini sirkulasi di kepala kita bisa perbaiki dengan menekan pada titik jempol ini. Ya, ini ya, jempol. Nah, teman-teman sekalian, ini sakit sekali loh. Nah, kita harus menekannya sampai 2 menit ya. Ini titik hipofisis dan hipotalamus.